Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan analisis framing. Apa analisis framing? Analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Metode analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis cara penyaji, misalnya media organisasi atau individu, memilih, menggarisbawahi, dan mengatur aspek-aspek tertentu dari suatu isu atau topik dalam pesan yang mereka sampaikan. Tujuan utama analisis framing adalah untuk memahami bagaimana pemilihan dan penyajian informasi oleh media atau sumber lainnya dapat mempengaruhi cara pemirsa memahami dan menafsirkan suatu isu. Pada dasarnya, metode untuk melihat cara bercerita atau biasa disebut storytelling media atas peristiwa. Yang pertama, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, dan yang kedua, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan sebagainya. Dalam analisis framing, peneliti melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu identifikasi framing. Peneliti mengidentifikasi dan memahami kerangka kerja atau perspektif yang digunakan oleh penyaji dalam menyampaikan pesan. Ini melibatkan mengidentifikasi bahasa, gambar, narasi, dan interpretasi. Yang kedua yaitu peneliti menganalisis bagaimana penyaji memilih dan mengatur informasi dengan cara tertentu. Ini melibatkan pemilihan kata-kata, fokus cerita, penggunaan sumber, pengaturan visual, dan strategi retorika lain yang dapat mempengaruhi cara pemirsa memahami dan merespons pesan. Yang terakhir ada pengaruh framing. Peneliti mempelajari bagaimana framing memengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Ini melibatkan analisis terhadap bagaimana framing dapat memengaruhi opini publik, konstruksi realitas sosial, atau dukungan untuk kebijakan atau tindakan tertentu. Metode analisis framing dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian media, politik, sosial, dan budaya. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami bagaimana framing dapat memengaruhi cara informasi disajikan dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana framing dapat mempengaruhi bentuk opini dan kebijakan. Salah satu penelitian yang menggambarkan metode analisis framing adalah studi oleh Edman 1993 yang membahas framing dalam konteks pemberitaan media. Ia mengidentifikasi framing sebagai proses yang terlibat dalam memilih dan mempromosikan beberapa aspek dari realita yang teramati agar menonjol dalam teks komunikasi. Dalam rangka ini, aktif mempengaruhi pola pikir orang lain. Dan untuk berikutnya ada contoh tentang analisis framing. Yang pertama yaitu rencana pembangunan Bukit Algoritma. Yang kedua, peristiwa pengeboman gereja di Makassar. Yang ketiga, peristiwa pemindahan ibu kota negara. Yang keempat, pelaksanaan pemilu serentak. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu ada analisis naratif. Untuk naratif sendiri, naratif berasal dari bahasa Latin ner yang berarti memberitahu.
Sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa lain yang telah terjadi. Analisis naratif juga biasa disebut pendekatan yang digunakan untuk menganalisis narasi atau cerita dalam konteks budaya, sastra, media, atau komunikasi manusia secara umum. Narasi adalah cara manusia mengorganisir dan memahami pengalaman melalui struktur, plot, karakter, dan tema dalam bentuk cerita yang koheren. Untuk yang berikutnya, saya akan memberitahu manfaat dari analisis naratif. Yang pertama yaitu membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Untuk yang ketiga yaitu memahami bagaimana dunia sosial dan dunia politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai-nilai sosial yang dominan pada masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu analisis naratif merefleksikan kontinuitas perubahan komunikasi. Dalam analisis naratif, peneliti melibatkan beberapa langkah penting, yaitu peneliti mengidentifikasi dan memahami narasi atau cerita yang ada dalam teks, media, atau konteks budaya tertentu. Ini melibatkan memahami elemen-elemen naratif seperti karakter, plot, konflik, resolusi, dan tema. Yang selanjutnya, peneliti menganalisis struktur naratif untuk memahami bagaimana cerita dibangun dan diorganisir. Ini melibatkan identifikasi dan analisis elemen-elemen seperti pengenalan, puncak, klimaks, dan penyelesaian cerita, serta cara peristiwa-peristiwa yang saling terkait dalam cerita. Yang ketiga, peneliti mempelajari karakter-karakter dalam narasi, termasuk karakter utama dan karakter pendukung. Mereka menganalisis perkembangan karakter, hubungan antar karakter, dan peran mereka dalam cerita. Yang terakhir ada peneliti menganalisis tema yang terkandung dalam narasi. Tema adalah ide-ide atau pesan yang disampaikan melalui cerita dan bisa mencakup isu-isu sosial, psikologis, politik, atau moral. Dan yang selanjutnya, analisis naratif biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Yang kedua, film atau novel, alur cerita mengalir dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada jika semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda. Dalam naratif selain tanda juga dianalisis bagaimana alur cerita atau story dan plotnya. Metode analisis naratif membantu peneliti untuk memahami cara cerita mempengaruhi cara pemirsa memahami dunia, mengambil makna dari pengalaman dan bentuk identitas. Dalam konteks penelitian sastra, analisis naratif membantu mengungkapkan makna dan struktur dalam karya sastra. Dalam penelitian media, metode ini membantu memahami bagaimana narasi dalam film, acara televisi, atau media digital mempengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Studi oleh Paul Kinghorn 1988 merupakan salah satu contoh penelitian yang menggunakan metode analisis naratif dan konteks psikologi dan sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana narasi dapat digunakan untuk memahami pengalaman manusia dan merumuskan identitas personal. Untuk yang ketiga ada analisis semiotika. Analisis semiotika adalah suatu pendekatan dalam studi tentang tanda dan makna. Analisis semiotika mencoba untuk memahami bagaimana tanda-tanda diciptakan, digunakan, dan ditafsirkan dalam konteks sosial, budaya, dan linguistik. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bahasa,
media, dan budaya. Semiotika mempelajari bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menyampaikan makna dan bagaimana komunikasi manusia dipengaruhi oleh tanda-tanda tersebut. Dan di sini ada beberapa ahli yang membahas tentang analisis semiotika. Contohnya seperti menurut Saussure, tanda terdiri dari dua komponen utama, yaitu signifier, penanda, yang merupakan bentuk fisik dari tanda, dan signifit, yang ditandai, yang merupakan konsep atau makna yang dikaitkan dengan tanda tersebut. Dan di sini ada beberapa manfaat dari analisis semiotika, yaitu membantu memahami bahwa tanda-tanda tidak hanya berfungsi sebagai representasi objek, tetapi mempunyai peran penting dalam menciptakan makna di dalam konteks budaya dan sosial. Dengan mempelajari tanda-tanda dan cara mereka digunakan, kita dapat menggali lebih dalam makna tersebut. Dalam analisis semiotika, peneliti melibatkan beberapa langkah penting, yaitu peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang ada dalam teks, gambar, atau konteks budaya yang sedang diteliti. Tanda-tanda dapat berupa kata-kata, gambar, gestur, atau objek lainnya yang digunakan untuk mewakili ide atau konsep. Kemudian peneliti menganalisis struktur tanda untuk memahami hubungan antara tanda-tanda tersebut. Ini melibatkan memahami tanda-tanda yang memiliki makna denotatif, makna literal, dan konotatif, makna asosiatif, atau simbol dalam konteks tertentu. Peneliti menganalisis cara tanda-tanda berinteraksi satu sama lain untuk membentuk yang lebih kompleks. Ini melibatkan memahami cara tanda-tanda dikombinasikan, diposisikan, atau digunakan bersama untuk menyampaikan pesan atau mempengaruhi interpretasi pemirsa. Yang terakhir ada konteks budaya dan interpretasi. Peneliti mempertimbangkan konteks budaya yang melingkupi tanda-tanda tersebut. Mereka menganalisis bagaimana tanda-tanda tersebut dipahami, ditafsirkan, dan mempengaruhi budaya dan masyarakat di mana mereka muncul. Dan yang terakhir ada contoh-contoh tentang analisis semiotika, yaitu tanda, gambar sepatu olahraga yang menggambarkan seorang atlet berlari di lintasan. Signifier, penanda, gambar sepatu olahraga. Signifit, yang ditandai aktivitas olahraga, kelincahan, performa yang baik, kemenangan, dan gaya hidup aktif. Kemudian ada interpretasi. Iklan tersebut menggunakan tanda sepatu olahraga untuk menggambarkan keunggulan produk, mengaitkannya dengan kelincahan, performa yang baik, dan kemenangan. Iklan tersebut juga mengimplikasikan bahwa menggunakan sepatu tersebut akan memberikan gaya hidup aktif dan atletis kepada pembeli atau para konsumennya. Metode analisis semiotika membantu peneliti memahami cara simbol dan tanda-tanda untuk mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Dalam penelitian media, analisis semiotika membantu dalam memahami cara gambar, iklan, atau media lainnya menggunakan tanda-tanda untuk menyampaikan pesan kepada pemirsa. Dalam penelitian budaya, metode ini membantu mengungkap makna simbol dalam praktik ritual atau mitos dalam masyarakat tertentu. Salah satu kontributor utama dalam studi semiotika adalah Roland Barthes. Dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul Mythologis, karya Barthes 1957, merupakan contoh penting dalam menerapkan metode analisis semiotika untuk memahami bagaimana tanda-tanda dan mitos dalam budaya mempengaruhi pemahaman dan interpretasi kita. Baik, begitulah video singkat dari saya penjelasan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.